Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita bertemu pada pelatihan kita hari ini. IHTP ini sudah kita mulai untuk beberapa hari yang kita sudah sampai pada hari 3 saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran kali ini saya minta pada Ketua Kelas Pak Heru untuk memimpin doa. Pada Pak Heru saya persilakan. Terima kasih Pak An selaku fasilitator. Ya Bapak dan Ibu semuanya, untuk peserta pelatihan kita di hari ini, semoga kita dilancarkan, dan dari kita dilancarkan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Semoga sampai sesi akhir nanti, di siang nanti, kita diberi kemudahan, keluasan untuk mengerjakan tugas dan mendengarkan materi yang akan diberikan oleh fasilitator. Berdoa, baik. Berdoa, selesai. Terima kasih Pak Heru sudah memimpin doa. Untuk berikutnya saya akan coba untuk meminta kepada Ibu Nurlima Tio memimpin ice breaking. Silakan Bu Nurlima Tio. Oke, saya akan mengadakan ice breaking. Saya akan mengarahkan, kalau saya pegang kepala, nah, kepala ini apa? Kepala. Ini apa? Bahu. Ya Pak, itu kalau salah berarti kita gimana ya? Kita mulai. Videonya diaktifkan dulu Bu. Hah? Videonya diaktifkan dulu Bu. Nggak pakai video Pak An, langsung komando. Oke. Ya, langsung ya, nggak ada. Ya. Oke, ini saya pegang. Ini apa? Kepala, Kepala. Ini. hidung, Ini. mata, alis, Ini. Kepala. tangan, kepala, kepala lagi, Oke, saya. jari, Oke, mantap. jempol. Nah, selesai. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurlima Tio yang sudah memimpin ice breaking-nya. Bapak Ibu, saya selalu memotivasi Bapak Ibu untuk tetap semangat mengikuti pelajaran ini sesi demi sesi. Nanti akan ada beberapa sesi mulai dari pembukaan, inti belajar, dan penutup Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya agenda materi kita pada hari ini adalah untuk mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa atau sudah tahu atau sudah mencari referensi, sudah punya referensi apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Ya, Pak Sumitro sudah raise hand, silakan. Jadi ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Berarti kalau alur itu, kalau menurut saya itu suatu rangkaian. Jadi alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis, berurut, pembelajaran dari awal hingga akhir pada suatu fase. Di mana untuk kelas 10-nya adalah fase E. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari sampai tuntas gitu Pak. Itu menurut saya Pak An. Terima kasih. Pak Mitro yang sudah menjawab pertanyaan cukup lengkap dan jelas. Terima kasih kepada Pak Mitro yang sudah menjawab apa itu ATP atau alur tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini saya akan coba menjelaskan apa itu konsep alur tujuan pembelajaran. Saya akan share screen. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil di layar? Sudah Pak An, sudah kelihatan jelas. Baiklah, alur tujuan pembelajaran.
Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk satu mata pelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Ini sudah kita bahas kemarin, ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Nah, nanti dalam ATP ini kita mencoba untuk membuat ATP di fase E, Bapak Ibu. Kemudian, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathway menuju CP ini capaian pembelajaran ya Bapak Ibu disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran seperti yang sudah disampaikan Pak Mitro tadi, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi nanti misalkan fase E kita sudah buat alur tujuan pembelajarannya, jadi kita bisa melanjutkan untuk beberapa hari berikutnya apabila pada fase tersebut tidak mencukupi jam pelajarannya. Nah, nanti lebih jelas akan kita buatkan contohnya. Kemudian seperti RPP yang pernah kita buat dan sering kita buat, namun dia dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nih, saya jelaskan konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajar terdiri dari 6 fase atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Jadi, fase tersebut adalah fase A misalkan. Itu mulai dari kelas 1, kelas 2. Ya. Kemudian ada fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Kemudian fase C, kelas 5 sampai kelas 6. Kemudian ada fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Fase E, kelas 10 sampai dengan kelas 10, dan fase F kelas 11, 12. Bapak Ibu, nanti sekarang saya tanya. Nah, kalau kita nanti mengajar di kelas 10, itu kira-kira kita menggunakan fase apa? Mungkin Pak Heru bisa menjawab? Di fase E, Pak An. Wah, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Pak Heru yang sudah membahas benar. Nanti kalau kita mengajar di kelas 10 SMK ini, SMK itu akan menggunakan fase E. Alur adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Ya, ini yang sangat penting. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran disusun secara kronologis. Nah, berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Ini ada catatan penting. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan.
dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Konsep, alur, tujuan pembelajaran. Kemudian misalnya fase A, ini diambil contoh fase A yang sama saja Pak Heru ya, Bapak Ibu sekalian. Misal kita nanti di fase E, mulai dari fase E. Itu adalah tujuan pembelajaran 1.1 misalnya. Kemudian tujuan pembelajaran 1.2. Tujuan pembelajaran 1.3. Tujuan pembelajaran 1.4. Tujuan pembelajaran 2.1. Tujuan pembelajaran 2.2. Tujuan pembelajaran 2.3. Nah, berakhir fase A, berakhir di kelas 2. Capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nih contohnya, saya langsung bukakan contoh untuk jurusan DPIB ya Bapak Ibu. Ini sudah saya buat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya sudah Pak Rosyan. Ya, nah ini alur tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Bidang keahlian itu adalah bidang keahlian kita secara besar. Ini sudah ditentukan di kerangka kurikulum, teknologi, konstruksi, dan properti. Program keahlian kita adalah desain permodelan dan informasi bangunan. Mata pelajarannya, nah ini mata pelajarannya, dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah ini sudah di fase E, di kelas 10 ya Pak Heru, pelajaran ini. Ya. Pak Mitro, paham Pak Mitro? Ini di kelas 10, ya Bu Nurlima. Nah, dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan ini adalah mata pelajaran di kelas 10. Jurusannya, program keahliannya desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, sekarang ada domain yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu domainnya kita pada hari ini adalah gambar teknik yang kita ambil contoh. Nah, kita buat capaian pembelajarannya. Kita tuliskan saja, pada akhir fase E, peserta didik mampu menggambar teknik dasar. Antara lain, penggunaan alat gambar, kemudian mampu mengetahui standar gambar teknik dasar, gambar proyeksi ortogonal 2D, dan proyeksi piktorial 3D, baik secara manual maupun aplikasi perangkat lunak yang dijadikan dasar dalam DPIB. Jadi biasanya di kelas 1 ini ya, kelas 10 ini biasanya kita masih menggunakan proyeksi ortogonal dan proyeksi piktorial melalui secara manual ya Bapak Ibu, belum melalui perangkat lunak. Nah, kemudian materi, kita kasih nomor, misalnya materi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F. Berarti kita ada berapa materi ini Bapak Ibu? Ada 6. Nah, pada domain gambar teknik ini ada 6 materi ya Bapak Ibu. Sampai di sini dipahami. Kemudian kompetensinya. Kompetensi ini bisa juga kita tulis di sini adalah tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran. Apa saja? Misalnya saya bacakan 5.1. Siswa mampu menggunakan peralatan gambar manual untuk menggambar teknik sesuai dengan prosedur penggunaan peralatan gambar manual. Nah, modul ini adalah penomoran. Modul 5. Pelajaran ini struktur kurikulum bahwa pelajaran dasar-dasar desain pemodelan informasi bangunan domain gambar teknik ini yaitu adalah 36 jam. Nah, karena ada 6, bisa saja kita bagi 6 Bapak Ibu. Ya. Bagi 6 berarti dapat satu materi itu dapat 6 jam. Terus ada pertanyaan. Mungkin pertanyaannya, bisa nggak kita bagi dia tidak 6 jam, tidak sama. Boleh saja Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru, kita akan mengetahui mana pelajaran-pelajaran yang memerlukan jam banyak. Misalnya, ini adalah penggambaran proyeksi piktorial. Ini perlu jam banyak. Bisa saja kita kasih 8. Nah, tentunya kalau ini kita kasih 8, berarti harus ada yang kita kurangi. Misalnya nih, menggunakan peralatan gambar manual. Ini nggak perlu lama-lama lah, 4 jam pelajaran aja, kasih 4 jam.
seperti itu. Tapi totalnya ini tetap 36 jam. Baik Bapak Ibu, itu saya berikan contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini kan juga tidak sama nih Bapak Ibu. Jam pelajarannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi gurulah yang sebenarnya tahu jam ini apakah perlu banyak, perlu sedikit. Nah, tadi saya contoh, kenapa saya contohkan dibagi 6 saja? Karena memang ini akan saya jelaskan untuk pembagian jam ini. Kan pasti ada pertanyaan, Pak, kenapa 6 jam semua begitu kan? Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oke Bapak Ibu, saya kira diskusinya sudah cukup. Jadi selanjutnya kita akan lakukan proses tanya jawab. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Bu Nurlima Tio Sinaga ST MPD untuk menjawab. Bertanya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Bapak mengenai bagaimana menentukan jumlah jam dalam elemen pelajaran. Oh ya, mungkin Ibu tadi terlewat. Jadi saya buka slide-nya Bapak Ibu ya. Saya buka slide-nya. Nah, penentuan jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi begini Bu Nurlima Tio, untuk menentukan jam pelajaran ini adalah bagaimana guru bisa melihat kepentingan belajarnya itu sedikit atau memerlukan waktu yang banyak. Nah, tetapi jumlah jam pelajarannya ini sudah ditentukan oleh pusat, oleh struktur kurikulum. Jadi misalkan nih tadi saya contohkan gambar teknik, ya kan? Gambar teknik domainnya. Capaian pembelajarannya di fase E adalah peserta didik mampu menggambar teknik dasar dan antara lain menggunakan peralatan gambar. Standar gambar teknik gambar proyeksi ortogonal, piktorial, baik secara manual maupun aplikasi perangkat lunak yang dijadikan dasar dalam desain pemodelan informasi bangunan. Nah, ternyata kita punya 5 materi. 5 materi ya Bu Nurlima. Jadi misalkan materi 5.1 ini, siswa mampu menggunakan perlengkapan gambar. Kira-kira Ibu mau kasih berapa jam pelajarannya? Misalnya Ibu mau kasih 5 di sini. Silakan 5, ya kan? Misalnya siswa mampu menggambar proyeksi ortogonal, Ibu kasih 6. Nah, kalau ini ditotalkan 37 Bapak Ibu. Nah, berarti harus ada yang dikurangi. Harus klop di 36 jam. Berarti misalnya di 5.3 ini kita jadikan tuh. Nah, saya kira seperti itu Bu Nurlima Tio. Apakah sudah bisa dimengerti Bu Nurlima? Ya, sudah Pak. Ah ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Heru mungkinnya sudah mengaktifkan speaker tuh, soundnya. Silakan Pak Heru. Ya, Pak An. Pertanyaan saya ini, kalau ada kekurangan dalam jam mengajar gitu Pak An ya, dalam 6 jam untuk fase E tadi itu, Ya. apakah boleh ditambahkan ke hari berikutnya atau gimana nih Pak An enaknya nih untuk kekurangan materi yang belum tercapai gitu? Baik, terima kasih Pak Heru, bagus sekali pertanyaannya. Saya izin share. Saya share lagi tadi. Oh iya Pak An, terima kasih. Ini Pak Heru. Nanti kan setelah ini kita membuat modul pelajaran Pak Heru. Dalam modul pembelajaran itu, modul pelajar itu, nanti kan kita ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, begitu Pak Heru ya. Ya. Nah, pertanyaannya, jika jam itu kurang, setelah kita coba belajar, bisa saja kita tambahkan Pak Heru. Misalnya Pak Heru, pembelajaran di
menggambar proyeksi ortogonal nih ternyata tidak cukup 6 jam Pak Heru ya. Nah, kita bisa tambahkan 7 bisa, ya kan? Di hari berikutnya misalnya. Tapi berarti kan kita sudah ngambil 1 kelebihan jam Pak Heru ya. Konsekuensinya nanti pembelajaran berikutnya itu dikurangi 1. Begitu Pak Heru. Gitu Pak Arif ya. Ya, nanti kalau misalnya ini kurang 2, selanjutnya seterusnya. Nah, makanya Pak Heru itulah pentingnya seorang guru dalam menentukan jam pelajaran ini bisa melihat kekuatan materi ajar itu gitu. Sehingga kita merencanakan tidak terjadi seperti yang Pak Heru pertanyakan tadi, kekurangan jam gitu Pak Heru. Misalnya menggenap kelengkapan gambar, ini nggak perlu lama-lama lah nih, ini mistar nih, pensil misalnya, nggak perlulah 5 jam pelajaran gitu kan, cukup 3. Nah itulah kita bisa memprediksi Pak Heru. Nanti memang setelah pembelajaran tentang alur tujuan pembelajaran ini, kita akan lanjut kepada materi-materi berikutnya yang sampai modul ajar. Mungkin itu Pak Heru, bisa saya jawab Pak Heru. Terima kasih sekali pertanyaannya Pak Heru. Ya, jelas sekali jawabannya Pak An, terima kasih. Berarti saya udah bisa menjalankannya, berarti sudah tidak rancu lagi ketika saya nanti di kelas-kelas menjalankan apa yang dari saya tanyakan tersebut. Terima kasih Pak An. Oh ya, terima kasih juga Pak Heru. Baiklah Bapak Ibu, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya, ini saya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu untuk terus membaca, terus belajar, dan terus mencari pengetahuan di berbagai sumber, baik dari internet, dari buku, dan semacamnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang modul pembelajaran. Untuk kali ini saya minta Pak Sumitro untuk menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Silakan Pak Sumitro. Oke, terima kasih Pak An atas waktu yang diberikan. Untuk pembahasan materi hari ini, saya mendapat 3 kesimpulan. Yang pertama, mengenai pengertian alur tujuan pembelajaran. Di mana alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Untuk kesimpulan 2, dalam membuat atau menyusun alur tujuan pembelajaran ATP, jumlah jam pelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah yang melalui dari struktur kurikulum. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam penyusunan ATP ini, jika pada materi yang pertama belum selesai, karena jamnya kurang, dapat kita lanjutkan, kita teruskan dengan mengambil jumlah jam pada materi kedua. Dengan konsekuensi jumlah jam pada materi kedua itu dikurangi. Dan seterusnya, sampai materi itu pada ini sesuai dengan jumlah jamnya. Oke. Itu aja kesimpulan yang dapat saya ambil, Pak An. Waktunya saya ucapkan terima kasih. Pak Sumitro atas kesimpulan yang sudah diberikan. Bapak Ibu, baiklah untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas Pak Heru untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Rosihan Anwar selaku fasilitator yang sudah menyampaikan materinya dari pertama tadi sampai sekarang tanpa hambatan. Untuk mengucap rasa syukur ini, marilah kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alam.